Haleluya, puji Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada malam hari ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita akan menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, glory bagi-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan
satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, tetap semangat. Malam hari ini kita kembali menikmati ibadah jawaban doa. Dan saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Saya sangat-sangat menikmati Tuhan sepanjang minggu ini. Dan saya harapkan juga saudara menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara semua. Nah, oleh sebab itu kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya ingin membagikan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang membawa kabar sukacita bagi kita semua. Nah, oleh sebab itu saya ingin kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur berterima kasih. Hari ini kami kembali diberi kesempatan. Terima kasih untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan sudah beri. Terima kasih Tuhan, kami masih bernafas, menikmati hal-hal yang besar dari Tuhan. Persiapkan hati kami akan menikmati taburan firman Tuhan yang sebentar akan membawa jawaban dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu di ibadah jawaban doa ini ada banyak berkat, ada banyak sukacita, ada banyak mujizat yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin sedikit menyampaikan kepada saudara tentang firman Tuhan, di mana kita harus berseru dengan iman kita kepada Tuhan. Karena seruan dengan iman ini akan membawa dampak yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Baik kehidupan secara rohani maupun kehidupan secara lahiriah, kita akan jasmani, kita akan menikmati hal-hal yang besar ketika kami berseru kepada Tuhan. Kita akan belajar kepada satu tokoh di dalam Alkitab, di mana tokoh ini adalah seorang yang biasa-biasa saja. Mungkin seorang yang sudah tidak lagi dilihat oleh banyak orang sebagai suatu sosok yang dihormati atau sosok yang luar biasa. Tapi kita belajar dari imannya yang membawa dampak begitu luar biasa, perubahan, shifting yang begitu luar biasa, sehingga tokoh ini, orang ini akan mendapatkan suatu hal-hal besar dari Tuhan. Sudah sekian lama ya dia membutuhkan uluran tangan Tuhan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka di situ ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Oleh karena apa? Oleh karena seruan imannya yang membawa orang ini akhirnya mendapatkan suatu kebaikan dari Yesus, menikmati mujizat dari Yesus. Saya rindu juga untuk kita belajar untuk berseru dengan iman. Karena ketika kita berseru dengan iman, maka iman itulah yang mendatangkan. Iman itulah yang membawa kita untuk menikmati pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan. Keajaiban demi keajaiban yang daripada Tuhan. Nah, kita buka di dalam Lukas 18 ayat 38, Bartimeus ini berseru kepada Yesus. Dikatakan di sini, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau kita baca di kisah Bartimeus ini, dalam ayat-ayat firman Tuhan ini, kita dapat membayangkan bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya sebagai orang yang hidup, yang tidak bisa melihat atau dikategorikan sebagai orang buta. Sebab matanya tidak dapat melihat, menyebabkan ia harus hidup dari belas kasihan orang. Di mana dia harus hidup dari selalu berseru, meminta kepada orang untuk menolongnya. Maka tidaklah salah bila dia ingin hidup
seperti orang yang normal, yang tidak membutuhkan lagi belas kasihan orang. Dia bisa melakukan segala aktivitasnya sendiri tanpa bantuan daripada orang lain. Dia ingin bisa melihat. Ya, dia mendengar kabar bahwa Yesus sedang lewat menuju ke arahnya. Dan dia ingin mendapatkan suatu pertolongan karena dia sudah mendengar bahwa Yesus adalah tabib yang luar biasa. Dia melakukan segala perkara-perkara yang ajaib. Ada banyak mujizat yang Yesus lakukan. Maka keinginannya inilah yang kuat. Inilah yang membuat Bartimeus mampu menghadapi sekalipun ada cemoohan, sekalipun ada hardikan dari banyak orang, sekalipun ada banyak yang menentang dia untuk dia berdiam diri, tidak terus berteriak untuk minta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi ingat, dalam usahanya untuk mendapatkan belas kasihan dan kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus, maka dia akhirnya berteriak. Dia terus memohon kepada Tuhan. Dia terus berteriak minta pertolongan yang daripada Tuhan. Sehingga keinginan inilah yang dimulai dari imannya kepada di dalam hatinya, yang dia curahkan, yang dia lakukan, yang dia teriakkan. Maka di situ kalau kita melihat di Lukas 18 ayat 39 dikatakan, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun apa? Bartimeus semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Waktu Bartimeus dilarang untuk berteriak, justru disitulah imannya semakin kuat. Imannya lah yang terus mendorong agar dia tetap berteriak bahwa anak Daud, Yesus, kasihanilah aku. Dia tidak hiraukan sekitarnya. Dia tidak hiraukan situasi kondisi yang ada di sekitarnya. Tapi yang dia fokuskan hanya ada kepada Yesus. Maka dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Oleh sebab itu, seperti halnya Bartimeus, kita dewasa ini, ya, kita pasti mengerti bahwa manusia hidup di dalam dunia ini yang begitu gelap. Mereka perlu pertolongan yang daripada Tuhan. Mereka mungkin sudah kesana kemari menunggu pertolongan, tetapi mereka belum mendapatkan pertolongan. Dan sampai saat hari ini mungkin di antara kita sama seperti Bartimeus, belum mendapatkan pertolongan. Tapi ingat, sekali lagi kita belajar seperti Bartimeus, imannya terus berteriak, minta pertolongan yang daripada Tuhan. Dan lihat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Yesus. Banyak kali kita mungkin di antara kita mencari pertolongan, ada yang mencari selamat, tetapi mereka belum mendapatkan atau belum menerima jawaban untuk keselamatan dalam kehidupannya. Mungkin juga ada yang mereka berjalan tidak tahu kemana arahnya. Mereka ingin berbisnis, tapi mereka bingung apakah mereka harus memulai bisnis ataupun juga usahanya. Apa yang harus mereka kerjakan, lakukan. Ada banyak jalan yang mereka harus pilih. Mereka bingung. Mereka seperti orang yang buta, yang tidak bisa melihat masa depan mereka. Tentunya kita juga mengerti bahwa apa yang dirasakan Bartimeus ketika Bartimeus tahu siapa Yesus dan memiliki keyakinannya akan kuasa Yesus yang berkuasa menyembuhkan dia. Hal inilah yang membuat dia tidak hanya mampu bertahan, tetapi lebih lagi membuatnya mengalami suatu perkara-perkara besar. Ketika dia berseru kepada Yesus, maka disitunya Yesus menjawab permintaan daripada Bartimeus. Maka kata Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Ini yang dimaukan oleh Bartimeus. Pertanyaannya,
Kalau malam hari ini, Tuhan yang sama, yang dulu bertanya kepada Bartimeus, ia juga mau bertanya kepada saudara, apa yang kau kendaki untuk aku perbuat? Hari ini, katakan dengan iman, berserulah dengan iman. Sama seperti Bartimeus, katakan dengan lantang, Tuhan, tolong pulihkan keadaan kami. Ataupun Tuhan, tolong pulihkan penyakit kami. Ataupun Tuhan, pulihkan ekonomi kami. Tuhan Yesus, kami berseru. Tuhan, pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Mungkin suami kami ataupun pasangan hidup mungkin sudah meninggalkan keluarga yang tidak bertanggung jawab. Berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong lepaskan segala pergumulan ini, permasalahan ini. Berikan kami kekuatan. Minta sama, berseru. Sama seperti Bartimeus. Dia tidak melihat kondisi yang ada. Tapi fokusnya hanya kepada Yesus. Hari ini Tuhan yang sama yang menyembuhkan Bartimeus. Tuhan yang sama juga. Yesus yang sama. Yang ingin menanyakan kepada saudara. Apa yang engkau perlukan? Apa yang engkau inginkan untuk aku perbuat? Hari ini katakan dengan iman. Di ayat Lukas 18 ayat 41 katakan apa? Apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Ayat 42 katakan apa? Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Karena itu, bagi kita yang saat ini menghadapi kegelapan, bagi saudara dan saya yang mungkin pada saat malam hari ini menghadapi berbagai persoalan hidup, berbagai penyakit, penderitaan, atau tantangan yang harus kita hadapi, kita tidak tahu lagi kemana kita harus mencari penyelesaian. Tapi berserulah kepada Tuhan Yesus seperti seruan Bartimeus. Berserulah dengan iman yang teguh. Tuhan Yesus pasti akan menolong setiap anak yang berseru kepadanya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dan Tuhan sanggup menolong. Kalau dia menolong Bartimeus, sehingga Bartimeus dapat melihat, Tuhan yang sama juga akan menolong saudara dan saya. Sampaikan setiap seruan kita kepada alamat yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita pergi atau ke alamat yang lain. Tapi hari ini ada alamat yang benar. Jawabannya hanya ada di dalam Yesus. Hari ini kita akan melihat pertolongan Tuhan. Berserulah dengan iman kepada Tuhan. Dalam doamu, dalam seruanmu, berserulah. Teringat sebuah lagu. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu untuk saudara. Sebelum saya berdoa untuk kita semua. Jangan ragu datang kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dia selalu mempersiapkan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Naikkan syukur kepada Tuhan. Berserulah dengan iman kepada Tuhan. Maka Dia lakukan segala hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Pertolongannya sungguh sangat ajaib. Kalau saya ditolong,
saudara pun juga pasti akan ditolong. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah pilih-pilih kasih. Dia tahu mana anak-anaknya yang senantiasa berseru kepada Tuhan dengan imannya percaya sungguh. Maka Tuhan sanggup merubah kehidupan saudara yang dari tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi perkara yang tidak mustahil. Yang perlu pertolongan Tuhan, Dia jadikan saudara sesuatu hal yang baru. Engkau akan melihat kuasa Tuhan. Sama seperti Bartimeus, dia melihat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupannya. Itu pun akan terjadi dalam kehidupan saudara. Engkau tidak lagi buta. Engkau tidak lagi melihat sesuatu hal yang gelap. Tapi hari ini Tuhan mau buat saudara mencelikan. Ada hal-hal yang besar. Ada mujizat. Bahwa ada pertolongan Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka Dia akan menyelesaikan segala problema masalahmu. Ada alamat yang tepat, yaitu di dalam Yesus, maka ada pemulihan, ada pertolongan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Hari ini adalah waktu yang terbaik Tuhan. Dan hari ini bukan suatu kebetulan. Tapi hari ini Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Karena kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Hari ini kami sudah mendengar firman. Dan hari ini kami mau sama seperti di mana Tuhan menolong Bartimeus. Dulu 2000 tahun yang lalu. Hari ini pun juga kami sama ditolong oleh Tuhan. Karena tidak ada perbedaan. Ketika kami berseru dengan iman percaya kepada Yesus. Maka di situ Tuhan akan bertanggung jawab. Yesus, pulihkan keadaan keluarga kami. Pulihkan keadaan ekonomi kami. Pulihkan segala apa yang kami derita hari ini Tuhan. Sakit penyakit. Sekalipun penyakit itu menggerogoti tubuh kami Tuhan. Mungkin dokter sudah angkat tangan. Tidak ada obat yang sanggup menyembuhkan kami. Tapi satu hal yang kami percaya. Yesus, Engkau tetap sama. Engkau menolong kami. Dan Engkau tetap melakukan mujizat-Mu. Tidak ada perkara yang mustahil. Engkau akan turun tangan menolong kami semua. Maka penyakit-Mu akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Yang ekonominya lemah, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Buka jalan di dalam nama Yesus. Tidak ada jalan yang tertutup bagi orang yang setia. Berharap, berseru kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, anugerah kuasa ilahi akan bekerja. Buka jalan. Maka mereka yang membutuhkan pertolongan ekonominya, Tuhan pulihkan keadaannya. Di dalam nama Yesus. Rumah tangga, sekolah studi anak-anak, atau apapun yang mereka gumulkan hari ini. Hamba terbatas. Tapi ada Roh Kudus tidak terbatas. Lawat mereka, tilik mereka, lawat mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan mereka. Terima kasih buat hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya sungguh. Jadilah sesuai dengan imanmu. Berseru sama seperti Bartimeus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Saya yakin saudara sudah dipuaskan oleh firman Tuhan. Dan kita akan bertemu di minggu yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap berseru kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap waktu. Maka engkau akan melihat perjalanan hidupmu, akan menjalani hidupmu dengan penyertaan Tuhan. Maka engkau akan melihat kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Selamat malam. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus
Tuhan.